Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Kita masih bertemu dalam renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Tentunya kita bersyukur kalau kita masih bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Indah sekali hidup bersama dengan Tuhan, karena ketika kita hidup di dalam firman-Nya dan Taurat-Nya, maka hidup kita akan segar dan bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tadi dikatakan titah Tuhan itu menyukakan hati. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yang keluar dari Roh Allah, maka itu pasti akan menyukakan hati kita. Makanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, tentunya pasti hidup kita akan bersukacita. Kita akan berbahagia. Tahukah kita saudara-saudara, tujuan dari diciptakannya atau dituliskannya Alkitab atau firman Tuhan dalam Alkitab, dibukukan dalam Alkitab, yaitu supaya orang-orang yang membacanya hidup berbahagia, hidup bersukacita. Makanya firman Tuhan ini, Alkitab ini disebutkan saudara-saudara berita baik atau kabar baik. Oleh karena itu, orang-orang yang mendapatkan kabar baik tentunya pasti akan bersukacita. Itu. Makanya saudara-saudara, ketika kita memberikan hati, waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, dijamin pasti kita akan bersukacita. Hidup kita akan berbahagia. Nah, itulah yang disaksikan oleh pemazmur, saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini. Bahkan sebelum firman Tuhan ini dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini lihat, camkan ini baik-baik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita mau diingatkan saudara-saudara supaya kita berada di tempat yang tepat, yaitu bukan berada bersama dengan orang fasik, orang-orang yang berdosa, dan duduk bersama orang pencemooh. Tetapi apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu dan siang dan malam. Saudara-saudara, orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang mau hidup bersama dengan firman Tuhan. Orang-orang yang mau seturut dengan firman Tuhan, titah Taurat Tuhan. Itu. Maka hidupnya pasti bersukacita. Karena apa? Karena dia pasti diberkati. Apa yang dia jama, apa yang dia kerjakan, maka itu akan menghasilkan buah yang baik. Sama seperti yang dikatakan di ayat 3 itu. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Bahkan saudara-saudara ini lihat, camkan ini baik-baik. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah orang-orang yang apa? Diberkati karena dia hidup seturut dengan aturan Tuhan, seturut dengan firman-Nya. Kita akan berhasil, kita akan diberkati. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang membanggakan dan apa? Disukai oleh Tuhan, sehingga hati kita tenang dan teduh. Nah,
Persoalannya saudara-saudara, kenapa banyak orang tidak pernah tenang mendengarkan firman Tuhan? Kenapa banyak orang bosan dan jenuh mendengarkan firman Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena hidupnya dikuasai oleh keinginan dagingnya. Karena hidupnya dikuasai oleh roh-roh yang jahat. Karena hidupnya dihinggapi oleh kuasa dosa, maka dia tidak pernah nyaman, tidak pernah tenang duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang menyerahkan hidupnya, membiarkan hidupnya, hatinya, pikirannya dikuasai oleh Tuhan, maka dia akan merasakan keteduhan, ketenangan, kenyamanan. Dan seberapa lama pun firman Tuhan diberitakan, dia tidak pernah merasa jenuh, karena rohnya terpaut dengan Tuhan itu sendiri. Nah, makanya bosankah kita mendengarkan firman Tuhan? Kalau kita bosan, maka kita bukanlah bagian orang yang sedang berada bersama dengan Tuhan itu sendiri. Dan sebaliknya, apakah kita berbahagia mendengarkan firman Tuhan? Jawablah itu dalam hatimu. Kalau engkau tidak berbahagia mendengarkan firman Tuhan, maka ada yang salah dalam hidupmu. Ada yang sedang merajai hati dan pikiranmu. Dan itu yang perlu kita bereskan dulu. Ketika kita tidak terbuka dengan firman Tuhan, ketika hati kita tidak mau terpaut bersama dengan Tuhan, berarti sesuatu yang salah sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saya sering sekali menemukan orang-orang di gereja yang terlalu gampang mencari alasan untuk keluar dari sebuah kebaktian. Ketika khotbah disajikan, disampaikan, dia keluar. Dan maaf, bukan untuk bermaksud menghakimi, tapi kadang-kadang karena dia tidak pernah nyaman di dalam gereja itu ketika mendengarkan firman Tuhan. Perbaiki hatimu, lihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Jangan sampai firman Tuhan itu tidak bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk hidup tenang di dalam firman Tuhan. Dan hati pikiran kami dikuasai oleh Roh Allah. Maka kami akan bersuka cita mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami akan rindu terus disirami oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau sudah dengarkan firman Tuhan, hiduplah bersama dengan firman-Nya, maka hidupmu akan bersuka cita dan bahagia. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Besok mari kita gereja. Tuhan Yesus memberkati kita.